Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, Algoritma dan Pemrograman Dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, Rumah Para Programmer Pemula. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Eh, Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai percabangan, ya. Percabangan, apa itu percabangan? Ya, percabangan, ya. Nah, jadi percabangan di sini adalah yang dimaksud adalah if ya. Kita menggunakan percabangan if atau seleksi kondisi if. If sendiri itu sebenarnya ada beberapa bentuk ya. Ada if, ada yang pakai if else dan ada yang pakai if else if ya. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas khusus mengenai bentuk atau struktur percabangan if yang paling sederhana. Ya, langsung saja masuk ke materinya. Nah, sebelum masuk ke if-nya, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan percabangan ya. Jadi percabangan atau yang biasa disebut dengan seleksi kondisi adalah salah satu pernyataan penyeleksian yang memungkinkan kita untuk memanipulasi alur pengeksekusian perintah pada program berdasarkan ekspresi kondisional. Ya. Nah, jenisnya ada dua, ada if dan ada switch case. Ya. Nah, if ini terbagi lagi, ada if yang sederhana, ada if else, dan ada if else if. Ya, oke. Nah, di video ini kita akan khusus membahas mengenai if. Oke, jadi paham ya mengenai percabangan ini. Jadi percabangan ini biasa juga kita sebut sebagai seleksi kondisi. Misalnya seperti ini. Eh, Mungkin kita pernah diminta oleh ibu untuk pergi ke pasar. Pernyataannya kurang lebih seperti ini. Nak, coba kamu ke pasar, tolong belikan minyak. Jika kamu melihat telur, belikan 5. Ya. Nah, jadi kondisinya, jadi di sini ada percabangan ini, ya. Jadi anaknya disuruh ke pasar membeli minyak, dan jika dia melihat telur, maka uh, ibunya meminta agar dia membelikan 5 butir telur. Nah, kondisinya di mana? Percabangannya di mana? Percabangannya ada di kondisi yang menjadi syarat tadi, yaitu ada atau tidaknya telur yang dia lihat di sana. Kalau ada, berarti dia akan membelikan ibunya 5 butir telur. Tapi kalau tidak ada, berarti dia tidak akan membeli telur. Nah, jadi itu salah satu contoh analogi penerapan if atau percabangan atau seleksi kondisi dalam dunia nyata. Nah, itu bisa kita terapkan juga dalam bahasa pemrograman dan tentunya percabangan ini akan sangat kita butuhkan dalam membuat program yang lebih kompleks ke depan. Ya. Oke ya. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, apa itu ekspresi kondisional? Jadi ekspresi kondisional itu adalah merupakan ekspresi yang menghasilkan nilai berupa true atau false. Ya, ekspresi ini biasa digunakan pada pernyataan berkondisi seperti if atau for. Jadi adik-adik, teman-teman, jika belum memahami yang mana dimaksud true atau false ini, ingat kembali mengenai materi tipe data bulan. Ya, tipe data bulan ini ada memiliki dua nilai ya, yaitu true atau false. Dan ingat kembali materi mengenai operator logika dan operator relasi atau pembanding. Dari operator relasi dan pembanding ini akan menghasilkan nilai ekspresi bulan seperti ini ya. Untuk mengingat kembali, kita ingat kembali ya, ini operator relasional, misalnya operator sama dengan 2 sama dengan ini, yang merupakan untuk mengecek kesamaan. Contohnya, apakah A sama dengan A, atau apakah A sama dengan 5, atau apakah 5 sama dengan 5, ya. Nah, itu. Ini adalah ketidaksamaan, mengecek ketidaksamaan. Jika dua buah operan, misalnya A
A dengan 5 ini nilainya tidak sama, isi dari variabel A nilai dan dengan 5 ini isinya tidak sama, maka ekspresi ini akan mengembalikan nilai true karena di sini ketidaksamaan. Jika tidak sama maka benar. Kurang dari, kemudian lebih besar dari, kurang dari sama dengan, dan besar dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Contohnya misalnya seperti ini. Contoh ekspresinya 5 sama dengan 3. Apakah 5 sama dengan 3? Jawabannya kan tidak, berarti false ya. Nah, berarti benar, false. Kemudian, apakah 5 tidak sama dengan 3? Ya benar, 5 tidak sama dengan 3. Berarti ekspresi ini akan mengembalikan nilai true ya. Apakah 5 lebih kecil daripada 3? Tidak. Berarti false ya. Berarti benar di sini ya. Kemudian apakah 5 lebih besar daripada 3? Ya benar, berarti true. Apakah 5 lebih kecil atau sama dengan 3? Ya false, salah. Apakah 5 lebih besar atau sama dengan 3? Ya benar, true. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk contoh ekspresi dengan menggunakan operator relasi atau pembanding. Kemudian ada operator logika juga, ya. Ada operator AND ini, OR dan NOT, ya. Kalau misalnya seperti ini, A dan B ini akan bukan dibandingkan ya. Kan kalau dan itu kan kalau satu satu sama dengan satu, satu nol itu satu. Misalnya ya, ini A, ini B, ini outputnya ya. Nah, kemudian 01, ini maaf, ini 0, kemudian 00 itu ya 0. Kan pakai dan ya. A dan B, 1 dan 1 ya 1 kan. 1 itu true, 0 itu false ya. Jadi kalau benar dan benar maka benar. Kalau benar dan salah maka salah, kalau salah dan benar maka salah, salah dan salah maka salah. Ini kalau dan ya, kalau dan atau and ya. And ya. Kalau or itu beda lagi. Kalau or jika salah satunya satu maka satu. Atau jika salah satunya benar atau kedua-duanya benar maka benar. Misalnya jika A ini isinya adalah 1 dan B ini isinya adalah 0, 1 itu true ya dan 0 itu false. Maka hasilnya adalah false. Oke? Kalau A itu 1 dan B itu 0, maka hasilnya adalah true. Kenapa? Karena kalau OR itu, jika keduanya bernilai benar, atau salah satunya saja bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Kemudian operator NOT, misalnya, jika A sama dengan 1, B sama dengan 0, ini hasilnya apa? Ini hasilnya adalah false, kan? Tapi karena ada tanda seru di depan yang ini, maka not false atau kebalikan dari false adalah true. Oke? Nah, seperti itu. Jadi saya rasa teman-teman sudah bisa mengingat ya untuk materi operator ini. Nah, ini akan menjadi modal untuk lebih mudah memahami struktur if yang akan saya jelaskan berikut. Oke, percabangan if. Jadi pernyataan if adalah bentuk pernyataan percabangan yang paling sederhana, di mana bentuk percabangan ini digunakan untuk memutuskan apakah suatu pernyataan atau blok pernyataan tertentu akan dieksekusi atau tidak. Ya, jika true maka dieksekusi. Oke, dieksekusi. Ya, dieksekusi. Ya, jika false maka tidak dieksekusi. Ya. Maaf, ini saya nulisnya pakai mouse, makanya tidak rapi. Oke, kemudian jika kondisi tertentu benar, maka blok pernyataan dieksekusi, namun jika salah, maka tidak dieksekusi. Ya. Oke, aman ya. Lalu bagaimana sintaks if yang paling sederhana ini? Ya, sintaksnya seperti ini. Ada keyword if di sini. Ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian ada kondisi, ekspresi kondisi ini. Nah, ini tandanya diapit dengan dua tutup
buka dan tutup kurung ya. Di sini kita tuliskan atau ketikkan ekspresi kondisi yang kita inginkan, yang menjadi syarat untuk pengeksekusian perintah yang berada di dalam kurung kurawal ini, yang merupakan area blok perintah dari if. Jadi jika kondisinya di sini true, maka semua perintah yang ada di dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi. Jika salah, jika false, maka dari sini akan langsung lompat melewati ini ya, tidak akan dieksekusi. Jadi langsung lompat ke sini jika kondisi bernilai false. Contohnya, misalnya, if, jadi ekspresi kondisinya seperti ini, if 5 lebih kecil daripada 10, dan maka cout 5 lebih kecil daripada 10. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kondisi ini bernilai benar atau salah? Nah, kondisinya ini bernilai benar, ya berarti true, ya. Oke, bernilai true. Karena bernilai true, maka perintah di dalam kurung kurawal ini dieksekusi. Sehingga akan tampil di layar 5 lebih kecil daripada 10. Kalau misalnya saya ubah, di sini jadinya 10, maka di sini menjadi false, ya kan? Kalau false, maka ini tidak dieksekusi. Pengeksekusiannya langsung melompat keluar melewati struktur if ini. Seperti itu ya. Oke? Mungkin masih bingung. Nah, sekarang saya beri contoh disertai dengan flowchart, potongan flowchart-nya. Nah, sekarang coba Adik saya ajak berpikir ya. Jika X sama dengan 7 dan Y sama dengan 7, apa yang akan terjadi? Apakah perintah ini akan dieksekusi atau tidak? Jawabannya adalah akan atau tidak dieksekusi. Jawabannya adalah tidak dieksekusi. Kenapa? Karena ini bernilai false. Ya. Nah, di sini ya. Oke. Sehingga ini tidak dieksekusi. Nah, kalau kita alihkan ke sini, ini dicek apakah X lebih kecil daripada Y. Nah, ini simbol percabangan ya. Simbol decision. Apakah X lebih kecil daripada Y? Jawabannya adalah tidak, karena X bernilai 7 dan Y bernilai 7. Karena tidak, berarti bernilai false. Karena bernilai false, maka jalurnya lewat sini nih. Ya. Nah, kita lihat jalurnya itu melewati perintah untuk menampilkan output ini. Oke? Tapi kalau nilainya X adalah 1 dan Y adalah 5 misalnya, maka ini akan bernilai true. Karena X lebih kecil daripada Y. Karena bernilai true, maka perintah ini akan dieksekusi. Lalu kemudian keluar dari struktur if sederhana ini. Sehingga akan tampil di layar monitor outputnya berupa X lebih kecil daripada Y. Oke? Oke, teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke, jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai seleksi kondisi if yang paling sederhana. Untuk else if else dan if else if akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Jika adik-adik atau teman-teman memiliki pertanyaan seputar materi ini, silahkan tanyakan di kolom komentar yang tersedia. Baik, terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.